Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aceh Proni Hamdani MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah inovasi pembelajaran. Yang kami hormati mahasiswa Prodi PGSD yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Namun sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama adalah Bagus Febriana, yaitu dengan NPM 2050602111. Ada Fitriandini Widya Hamidah dengan NPM 20506184. Ada Marisa Darajati dengan NPM 20506210. Lalu ada Ismi Istiqomah dengan NPM 20506192. Selanjutnya izinkan saya menampilkan materi dalam bentuk penayangan video kepada host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Bapak Aceh Proni Hamdani MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah inovasi pembelajaran. Yang kami hormati teman-teman mahasiswa seperjuangan dari jurusan Prodi PGSD yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi di Zoom meeting dalam mata kuliah inovasi pendidikan. Dan kelompok kami pada kesempatan kali ini akan berdiskusi tentang inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Sebelum kita masuk kepada materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu adalah saya, Bagus Febriana, dengan NPM 20506211. Ada Fitri Andini Widya Hamidah dengan NPM 20506184. Ada Marisa Darajati dengan NPM 20506210. Lalu ada Ismi Istiqomah dengan NPM 20506192. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu adalah definisi manajemen berbasis sekolah atau yang dapat disingkat dengan MBS. Nah, istilah MBS ini adalah manajemen berbasis sekolah adalah terjemahan langsung dari School Based Management yang secara luas berarti pendekatan politik untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolah. Fasri Jalal dan Dedi Supriyadi menyatakan bahwa MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. Nah, MPS juga dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluasan lebih besar kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah, ada guru, siswa, dan kepala sekolah, dan masyarakat, ada orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan lain-lain, dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, MBS ini pada prinsipnya adalah bertumbuh pada masyarakat dan sekolah, serta jauh dari birokrasi dan sentralistik. MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumbuh pada tingkat sekolah. Hal ini senada dengan pendapat Hellinger yang dikutip oleh Abu Duhoud bahwa MBS mencakup model perencanaan penyelenggaraan pendidikan di mana kewenangan dan tanggung jawab atas berfungsinya sekolah itu sendiri ditanggung bersama antar kantor pusat, yaitu ada kementerian, ada departemen pendidikan, ada kantor daerah, ada otoritas pendidikan lokal dan seterusnya. Dan pegawai berbasis sekolah yaitu para guru, kepala sekolah, dewan sekolah dan seterusnya.
yang semuanya bekerja sebagai profesional dan kolega yang bekerja sama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, bagus. Selanjutnya ada karakteristik manajemen berbasis sekolah atau MBS. Menurut Nurholis, karakteristik manajemen berbasis sekolah atau MBS jika ingin berhasil, maka terlebih dahulu harus mengikuti kriteria yang ditetapkan. Berikut ada 8 kriteria yang disebutkan, yaitu yang pertama, sekolah dengan MBS memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan memberi arah kerja. Yang kedua, aktivitas pendidikan yang dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena secara tidak langsung memperkenalkan perubahan manajemen sekolah dari manajemen kontrol eksternal menjadi model berbasis sekolah. Dua, terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan-keterampilan manajemen. Yang keempat, keleluasaan mencapai tujuan pendidikan guna memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan, dan sebagainya. Dan yang keenam, MBS menuntut peran aktif sekolah administrator, sekolah guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Dengan MBS, sekolah dapat mengembangkan sistem sekolah masing-masing. Selanjutnya, MBS menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, iklim organisasi cenderung mengarah ke tipe komitmen sehingga aktivitas sekolah dapat tercapai. Selanjutnya, peran administrator sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator. Dan yang terakhir, dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multi-tingkat dan multisegi. Penilaian tentang efektivitas sekolah harus memperhatikan multi-tingkat, yaitu pada tingkat sekolah, kelompok, dan individu, serta indikator multi-segi, yaitu input, proses, dan output sekolah, serta perkembangan akademik siswa. Lalu, ada tujuan manajemen berbasis sekolah. Tujuan utama MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengolah sumber data yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana yang kondusif. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Ismi. Baik, materi selanjutnya mengenai inovasi dalam organisasi pendidikan. Organisasi merupakan suatu yang telah melekat dalam kehidupan kita karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup di dunia tidaklah sendiri, melainkan sebagai manifestasi makhluk sosial. Kita hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Organisasi yang selama ini kita kenal merupakan sesuatu yang tidak berwujud atau abstrak, yang sulit dilihat tetapi bisa kita rasakan manfaatnya. Keberadaan organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dapat kita rasakan, walaupun organisasinya sendiri tidak bisa kita lihat maupun kita raba. Sedangkan pengertian inovasi itu sendiri adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discovery, menurut Udin Saifuddin. Selanjutnya, adapun syarat-syarat organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, memiliki pembagian tugas yang jelas. Dan yang ketiga adalah memiliki kejelasan struktur, otoritas, atau kewenangan.
Yang keempat, memiliki aturan dasar atau umum dan aturan khusus. Dan yang terakhir, pola hubungan informal. Selanjutnya pengertian proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaan dengan tipe keputusan yang lain menurut Saud, ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan atau uncertainty atau tentang suatu inovasi. Misalkan, seorang harus mengambil keputusan antara menghadiri rapat atau bermain olahraga. Maka kita sudah tahu apa yang akan dilakukan jika olahraga, begitu pula apa yang akan dilakukan jika menghindari rapat. Materi selanjutnya mengenai model proses keputusan inovasi. Yang pertama ada tahapan pengetahuan atau knowledge. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahapan pengetahuan, yaitu tahapan pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami, tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. Yang kedua ada tahap bujukan atau persuasion. Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyayangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan, proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama bidang afektif atau perasaan. Yang terakhir ada tahap keputusan atau decision. Tahap keputusan ini proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Dan yang terakhir ada tahap konfirmasi. Dalam tahap ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi sebelumnya. Adapun tipe-tipe keputusan inovasi. Yang pertama, keputusan inovasi opsional. Keputusan ini yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau seseorang secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Yang kedua, ada keputusan inovasi kolektif. Keputusan ini memilih untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama. Ketiga, ada keputusan inovasi otoritas. Keputusan ini adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, ada keputusan inovasi kontingensi. Keputusan ini yaitu pemilihan penerima atau penolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahulunya. Jadi kesimpulannya, istilah MBS adalah terjemahan langsung dari School Based Management yang secara luas berarti pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolah. MBS dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otomatis yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibel lebih besar kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah dan masyarakat, dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok.
Maaf apabila ada kesalahan. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari Mungkin sekian dari kelompok kami, presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Mungkin tadi ada sedikit masalah teknis yang tidak ada suaranya. Sebentar. Ya mungkin saya mau ngejelasin dulu sedikit yang tadi kurang suaranya. Cuma yang tahapan implementasi yaitu tahapan implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi tersebut. Lalu ada tahap konfirmasi atau confirmation. Nah, dalam tahap konfirmasi ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan ia dapat menarik kembali keputusan jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Lalu yang tadi itu ada tipe keputusan inovasi. Yang pertama itu adalah keputusan inovasi opsional, yaitu keputusan inovasi pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau perseorangan. Lalu ada keputusan inovasi kolektif, yaitu keputusan inovasi kolektif adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama. Lalu ada keputusan inovasi otoritas, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh sekelompok atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, dan kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain dalam suatu sistem sosial. Lalu ada keputusan inovasi kontingensi atau kontien, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahulunya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kita selanjutnya masuk kepada sesi diskusi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh di chat sama tuliskan NPM-nya. Terima kasih. Boleh raise hand dulu. Jika tidak ada yang bertanya, maka dicukupkan untuk mengefisiensikan waktu juga. Barangkali ada teman-teman yang memiliki keperluan lain. Kami dari kelompok 4 memohon maaf dan meminta maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan kata. Dan semoga pertemuan kali ini dapat menambah wawasan serta
manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.